mau ini, mau beli mobil, mau punya rumah gitu ya, mau nyenengin pacar, beli misalnya jalan-jalan ke Eropa, mumpung harga tiket lagi murah gitu kan ya, Jakarta Bali 600.000 promo deh gue gitu kan ya. Oke, banyak keinginannya gitu ya. Jadi ini yang membuat kita kalau misalnya ini nggak dikelola keuangannya, gimana kita bisa mewujudin semuanya gitu ya. Nah, kemudian kan ada fase-fase kehidupan. Ada fasenya pada saat kita usia produktif, ada fasenya nanti pada saat kita usia nggak produktif. Nah, pada saat kita nggak usia produktif, siapa yang menanggung biaya kehidupan kita itu siapa? Gitu, nggak ada gitu ya. Sobat Samologers, semuanya tuh kita yang siapin. Nah, that's why sebelum kita mengatur keuangan, karena mengatur keuangan itu hanya kita berbicara di Excel, di aplikasi, di atas kertas gitu ya, hanya berbicara tentang kalkulasi, tapi kalau mindsetnya belum tepat, awareness-nya belum ada, maka sehebat apapun itu aplikasi, sehebat apapun itu Excel yang kamu buat, dan kamu nggak paham tujuan hidup kamu seperti apa gitu ya, maka sia-sia sih. Gitu deh Mas Gembong. Berarti butuh seorang pendamping, seorang bestie. Ya, kalau misalnya perencana keuangan secara sendiri belum bisa, secara pasangan tambah banyak pertengkaran, berarti teman-teman perlu bestie seperti kita, financial planning ya. Nah, butuh orang ketiga, Mas Gembong. Butuh orang ketiga yang bisa menengahi dan ya membuat mitigasi terkait dengan blueprint keuangannya. Oke, jadi kalau kita simpulkan tipsnya Mbak, kalau bicara ngatur duit itu ada 5-6 poin. Pertama harus sadar dulu finansialnya, sadar finansial bahwa uang itu dicari dengan keringat, ya, dengan susah payah. Tetapi ya kalau kita tidak ada perencanaan bisa ambiar. Ya. Yang kedua ada goalnya. Ini goalnya mau kemana ini uangnya? Supaya tadi buat Mbak kalau kita mobil masuk keluar dari rumah kita tahu ini tujuannya kemana gitu ya. Nah, yang ketiga setelah tahu tujuannya ada perencanaan, karena perencanaan itu ya membuat kita tahu oke, blueprint kita step by step kita sampai sejauh mana. Oke, kalau misalnya saya belum punya yang namanya dana darurat, skala prioritasnya dana darurat dulu gitu ya, dan lain-lainnya. Baru setelah itu mitigasi resiko dan terakhir do it, jalankan action plan-nya. Terakhir kalau tidak mampu, masih ada masalah, ada bestie, financial planning, financial planner yang perencana keuangan yang itu akan membantu teman-teman ya. Oke, good. Itu dari tipsnya Mbak. Nah, biasanya kan seringkali masalah kita ya bukan masalah duitnya, karena duitnya ada ya perencanaan misalnya income-nya di 5 juta, income-nya 10 juta atau 50 juta atau bahkan ratusan juta. Masalahnya di budgeting Mbak. Kadang, nah budgeting ini uang masuk dan uang keluar. Tahu uang masuknya tapi nggak tahu uang keluarnya kenapa gitu kan, kemana aja. Nah, tipsnya dari Mbak yang praktikal, budgeting dan konsisten. Karena seringkali kita buat budgeting itu perencanaan, oke, cash flow, bulan ini 2 bulan, paling banter itu berjalan 2 bulan, 3 bulan, setelah itu gone. Nah, tips budgeting dari Mbak, gimana? Berdasarkan pengalaman dan praktek ke klien. Karena kan dari klien kan ada sukses story-nya ya. Oke. Mas Gembong, sinyalmu putus-putus nggak sih? Aku ngeliatmu kayak sedikit blur. Sepertinya iya. Aku tapi esensinya Mbak tahu ya gitu kan. Iya. Nah, biasanya kita event online, offline gitu ya. Silakan Mbak, tip budgetingnya Mbak. Oke, baik. Thank you Mas Gembong. Kalau misalnya kita bicara tentang tips budgetingnya, karena memang gini, uang banyak pasti ada permasalahan keuangannya juga. Uangnya sedikit gitu juga ada permasalahannya. Artinya kita tidak bisa membandingkan itu dulu antara pendapatannya besar atau pendapatannya kecil. Ada yang ngomong gini, ya enak dia mah pendapatannya besar, gampang diatur, di budgeting gitu ya. Apa kabar gue gitu ya, yang uangnya terbatas, bla bla bla, apa yang mau diatur, buat hidup aja susah gitu ya. Boro-boro mau investasi di sahamologi, boro-boro mau belajar pakai sahamologi gitu ya, uangnya nggak punya gitu kan ya. Oke. Nah, kalau ditanya gitu ya, tips budgeting sebenarnya gini sih. Kalau ngomongin ilmu budgeting atau ilmu keuangan kan dengan adanya sosial media saat ini gitu ya, teman-teman itu udah bisa mengakses ilmu secara gratis. Jadi jangan bilang lagi ilmu keuangan itu mahal bla bla bla, karena kayak malam hari ini aja Rista sama Mas Gembong dari Sahamologi
itu kita ilmunya free dikasih buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gak mau berubah, ya itu permasalahannya ada di teman-teman gitu ya, bukan sama uangnya gitu ya. Berarti kita human-nya nih gitu. Oke, ngomongin tentang sisi budgeting. Proses pembuatan budgeting orang satu dengan orang lain, yang tadi Risa bilang antara Risa sama Gembong juga udah pasti berbeda gitu ya. Kenapa? Kita nggak bisa pakai rumus yang gimana-mana 50, 20, 30 itu hanya sebuah patokan buat teman-teman. Tapi untuk diadopsi dalam kehidupan keuangan teman-teman itu belum tentu bisa gitu ya. Kenapa? Karena satu, sumber pendapatan kita juga beda. Oke, betul ya? Antara pendapatan saya sama Gembong udah pasti beda juga. Sumbernya juga beda. Ada sumbernya yang rutin setiap bulan, mungkin ada juga kalau misalnya kayak kita hanya sebagai kelas coaching gitu ya, coach, kemudian kita influencer dan lain-lain gitu ya. Bisa jadi pendapatan kita ada tapi tidak rutin, nilainya tidak sama gitu ya. Bisa hari ini naiknya cukup aja, bisa bulan depan 2 kali lipat, nah seperti itu ya. Jadi tadi kita nggak bisa pakai rumus yang sama-samain gitu ya. Satu, karena sumber pendapatan kita berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, tingkat tanggungan kita juga berbeda. Contoh, Mas Gembong punya putra itu 2, aku pun sama, putra putri 2. Tapi dari tanggungan kita berbeda. Saya satunya udah mau kuliah, Mas Gembong mungkin baru mau SD atau SMP gitu ya. Nah, jadi tanggungan kita berbeda sehingga kita nggak bisa mematok bahwa budgeting yang Risa buat pasti bisa dipakai sama Gembong, itu nggak mungkin gitu ya. Karena tingkat tanggungan kita berbeda. Kemudian yang ketiga gitu ya, pemahaman kita dan tujuan keuangan kita udah pasti beda-beda. Kalau saya fokusnya lagi mempersiapkan anak untuk tahun di bulan Mei, Juni ini masuk kuliah kedokteran. Kalau Mas Gembong gitu ya, bisa jadi tujuan keuangannya hari ini masih buat nyiapin anak SMP atau SMA atau kuliah yang jangka waktunya masih 3-5 tahun ke depan gitu ya. Jadi kita nggak bisa sama-samain. Nah, kemudian kesanggupan kita untuk berinvestasi secara rutin atau menabung secara rutin itu juga tiap orang beda-beda gitu ya. Nah, kemudian pemahaman kita tentang money mindset, kemudian habitnya, pemahaman kita tentang dunia keuangan gitu ya, perbankan maupun non perbankan, itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya tips budgetingnya adalah gini. Saya selalu bilang dari webinar ke webinar, yang sering ngikutin Risa pasti udah paham gitu ya, bahwa merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita si pemilik uang buat ngatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Jadi kamu mau ngatur keuangan, kamu misalnya mau punya utang, ilmunya 30% nggak boleh lebih gitu ya coba kamu atur dulu gitu ya. Atau mau berinvestasi sekarang sanggupnya masih di angka 5-10% dari pendapatan per bulan, iya nggak apa-apa juga, mulai aja dulu gitu ya. Nggak usah membandingkan dengan orang lain gitu ya. Atau misalnya saat ini pengeluaran kebutuhan keluarga kamu ada di posisi 60 bahkan 70%, ya kenapa enggak gitu ya? Mungkin tanggungan Anda sandwich generation dari 2 keluarga gitu ya. Nah, jadi please fokus ke kehidupan kalian masing-masing, tidak perlu mengurusi kehidupan orang lain gitu ya. Kalau misalnya memang saat ini masih kurang, belum bisa mempersiapkan dana darurat dari awal, belum bisa nabung untuk dana pendidikan dari awal, belum bisa belajar pakai jasanya Mas Gembong misalnya gitu ya, coba cooling down, lihat peluang gitu loh. Lihat peluang apa yang bisa kita lakukan untuk nambah pendapatan. Karena kunci dari mengatur keuangan itu hanya 2, Mas Gembong ya. Tambah pendapatan atau kurangi pengeluaran. Mana yang teman-teman nyaman untuk lakukan kedua-duanya gitu ya. Apakah lakukan kedua-duanya atau pilih salah satu dengan kondisi saat ini. Jangan memaksakan, wah kayaknya aku harus ngurangin pengeluaran deh dari anggarannya gitu ya. Yang tadi 50, 30, 20 kayaknya mesti kurang-kurangin gitu ya. Enggak juga gitu. Jangan sampai pada saat Anda melakukan budgeting membuat Anda jadi nggak bisa ngapa-ngapain sehingga akhirnya di buff angkat tangan ke kamera, ngapain deh diatur keuangannya? Toh hidup juga belum tentu kaya dengan hanya ngurangin 100, 200, bahkan 1 juta gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita membuat antipati sama diri kita sendiri, bahkan dengan keuangan kita. Jadi, please enjoy ngatur keuangan gitu ya. Kenapa? Karena kalau Anda disiplin mengatur keuangan Anda, yang enak dan yang merasakannya itu Anda dan keluarga gitu ya. Bukan orang lain gitu. Intinya gini, kalau kamu mengatur keuangan kamu, aturlah sesuai dengan kenyamanan kamu, sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan kemampuan kamu gitu ya, sesuai dengan impian kamu mau diapain uang itu. Dan ini nggak bisa dibandingkan antara saya dengan Gembong atau antara saya dengan teman-teman atau sobat Samulogers yang join hari ini. Nah, jadi kalau misalnya budgetingnya berdasarkan misalnya 50 buat kehidupan, 30 misalnya buat kebutuhan gitu ya, buat misalnya investasi gitu, atau misalnya 10% untuk insurance atau berapapun, whatever itu, silakan aja di budgeting masing-masing gitu ya.
Kalau saya pribadi seperti itu. That's why makanya mulai habis ngedengerin IG Live kita malam hari ini, ambil kertas gitu ya, di list pengeluarannya kemana aja, kemudian bikin persentasenya. Dari situ kelihatan. Contoh, kalau misalnya saat ini kita masih bisa budgetingnya misalnya, oh kita baru investasi bisanya 10%. Artinya kalau pendapatan kita 10 juta, kita baru bisa investasi 1 juta atau Mas Gembong. Which is dalam waktu 12 bulan, kalau hitungan biasa itu 12 juta. Kalau ini kita rutin aja investasi, misalnya dengan 5% tiap tahun returnnya, atau misalnya kita masukin ke saham, misalnya tuh dipandu sama teman-teman dari sahamologi gitu ya, ini bisa dapat cuannya berapa? Nah artinya balik lagi, hidup itu bukan hanya ngomongin uangnya harus ada berapa, tapi bagaimana dari sisi strateginya. Nah, kalau misalnya nggak paham gimana bikin strategi keuangan, tinggal cari Mas Gembong, tinggal cari Rista, ya kan? Gitu aja, simple kok. Anda nggak usah repot, gitu ya. Serahkan, Anda butuh bestie masalahnya. Oke, sip. Kalau kita summary budgeting ala Rista, gitu, di budgeting satu kita pahami bahwa ya budgeting itu seni masing-masing orang. Kenyamanan masing-masing orang berbeda. Pertama, kenapa? Karena budgeting itu tidak pola yang saklek gitu. Misalnya 30, 50, 20 atau 10, 20, 30, 40 rumus-rumus yang ada. Ya, budgeting it's about art, seni. Senyamannya teman-teman, senyamannya sobat-sobat sahamologer. Kenapa? Karena satu, perbedaannya adalah sumber budgeting itu beda-beda, sumber income-nya beda-beda, tanggungannya juga beda-beda, dan komitmen untuk ya investasi juga berbeda-beda. Oleh karena itu, esensi dari Mbak Risa sampaikan, budgeting simple, ada dua. Pertama adalah tambah pendapatan. Kalau nggak bisa tambah pendapatan, oke, kurangi pengeluaran yang bisa efisiensikan. Oke, itu ya Mbak budgeting. Nah, Mbak Ti, spoiler terkait dengan investasi. Nah, sekarang kalau kita bicara investasi, nah pengalaman Mbak, ya para perempuan-perempuan di Indonesia rata-rata investasi produknya di mana Mbak? Dan why investasinya di sana? Okay. Nah ini sebenarnya saya butuh kolaborasi dengan teman-teman dari sahamologi sebenarnya gitu ya, untuk membantu perempuan-perempuan gitu ya untuk melek investasi, karena biasanya faktanya tuh banyak sekali perempuan-perempuan yang terjebak dengan investasi bodong gitu ya. Kenapa? Karena mereka berinvestasi itu mulai dari teman arisan, sis gitu kan ya, ikut ini deh, nanti kamu dapat returnnya begini deh, wah udah langsung deh gitu ya. Atau misalnya dengan emas, misalnya kayak ini nanti kita arisan emas ada. Wah, itu banyak sekali perempuan-perempuan yang akhirnya terjebak dengan investasi bodong. That's why hari ini kenapa kita mau berkolaborasi dengan sahamologi, untuk salah satunya adalah karena aku tadi punya komunitas perempuan-perempuan hebat misalnya gitu ya, punya program, kita juga butuh nih untuk teman-teman dari sahamologi untuk bisa mengedukasi para perempuan-perempuan di Indonesia untuk waktunya melek investasi. Nah, kalau ditanya gitu ya, perempuan-perempuan itu berinvestasinya di mana? Nggak jauh-jauh deh Mas Gembong. Perempuan itu suka sesuatu yang berkilau gitu kan ya. Oke, berkilau. Itu kata kuncinya ya. Ya kan? Punya sesuatu yang berkilau gitu ya. Udah punya emas di rumah, beli lagi tuh emasnya gitu ya. Emas yang bisa disimpan dan bisa dipakai. Itu yang pertama gitu ya. Karena paling mudah deh, bisa datang langsung ke outlet, ke pasar atau kemana gitu ya, mereka bisa beli gitu kan. Nggak perlu repot, yang penting dia berkilau, entah itu entah palsu, entah enggak, yang penting berkilau aja dulu gitu kan. Oke, yang kedua, karena memang kita ngomongin tentang lagi-lagi literasi keuangan, nih balik lagi. Tapi faktanya ada yang terbaru gitu ya, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, fakta yang terbaru literasi keuangan 2022 ini agak sedikit lebih naik daripada per laki-laki. Wah, tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya, perempuan-perempuan saat ini sudah pintar, mungkin pada saat COVID-19 pendapatan suami berkurang, akhirnya melihat peluang apa untuk dapetin tambahan pendapatan gitu ya. Sehingga kalau misalnya Mas Gembong ambil data juga di pasar modal, perempuan, keterlibatan perempuan juga sangat tinggi gitu ya. Mulai dari belajar reksadana, mulai belajar dari mereka mengenal contoh misalnya obligasi dan lain-lain gitu ya. Nah itu masih dekat nih dengan perempuan gitu. Tapi keterlibatan perempuan di dalam dunia saham, kemudian trading, kripto dan lain-lain itu masih bisa dihitung berapa persennya gitu Mas Gembong gitu ya. Nah jadi buat teman-teman semua nih followersnya Rista gitu ya, kalau misalnya belajar tentang investasi bisa gabung di komunitasnya sahamologi nih sekalian ya, biar makin pola pengaturan keuangannya gitu ya, keuntungan cuan-cuannya makin signifikan. Kenapa? Karena ini tuh kita benar-benar diaturin, kita benar-benar ada
buying signal gitu ya, kapan waktunya kita membeli, kapan waktunya kita untuk menjual. Jadi benar-benar diarahin gitu. Investasi itu bukan kayak kita jajan, ih beli dong gitu, ih beli dong. No, enggak. Investasi itu balik lagi gitu ya. Satu, dia harus tahu tujuannya, berapa targetnya, kemudian berapa lama jangka waktunya, berapa yang bisa disisihkan setiap bulan, kemudian bagaimana pemahaman kita tentang investasi yang akan kita beli. Paham nggak? Karena investasi itu di mindset masyarakat kita gitu ya Mas Gembong masih berbicara tentang cuan, cuan, cuan.